Ini adalah petualangan Roy dan Uruto dalam pelajari Mega Evolution. Setelah Rising Voltaker dinyatakan bubar, Roy melakukan perjalanan ke Kalos, tepatnya ke kota Lumiose. Di sana, Roy menyaksikan pertandingan Mega Pokemon, yang membuatnya sangat terkesan dan tertarik dengan fenomena tersebut. Sampai akhirnya Roy bertemu dengan Uruto, yang merupakan penduduk asli Kalos dan ingin menguasai Mega Evolution juga. Setelahnya mereka bertemu dengan Master Mayonnaise yang menyarankan untuk datang ke Mayo Palace untuk menantang Pokemon legenda Kalos yang tinggal di sana. Akhirnya setelah melalui jalan yang berliku-liku di dalam kuil, mereka menemukan Shiny Lucario yang bernama Yellow Blaze. Setelah mengalami kekalahan yang pahit dari Shiny Lucario, Roy dan Uruto mampir di rumah Emma untuk makan malam. Emma minta Uruto untuk makan pelan-pelan karena takut perilakunya itu akan mengganggu orang lain. Selain itu, Uruto harus menyelesaikan tugasnya sebelum pergi ke luar. Emma sangat baik dan ramah, memperlakukan Roy seperti pelanggan tetapnya. Emma sangat senang karena Uruto mengundang teman baru untuk main ke tempatnya. Namun ketika Emma menyebut Uruto sebagai teman dekat, Uruto yang masih malu-malu berusaha menepis pernyataan itu. Saking bersemangatnya, Emma akan menyajikan makanan yang lebih banyak lagi. Namun saat itu, karena terlalu berat, Emma hampir menjatuhkan kue dari tangannya. Untungnya, Escort segera bertindak untuk menangkap kue yang hampir jatuh tadi. Setelahnya, Roy dan Uruto beserta para Pokemon menghabiskan seluruh makanan mereka sampai kenyang. Di sini, Roy merasa sangat iri dengan Uruto karena dia sudah sering menyantap makanan Emma yang lezat. Daripada itu, Uruto mengatakan mereka harus fokus pada Shiny Lucario dulu. Yellow Blaze merupakan Pokemon yang sangat kuat. Bahkan mereka tidak sanggup mendaratkan satu serangan pun, karena saking cepatnya Yellow Blaze. Di sini Uruto pun menunjukkan Dust Ball miliknya, yang katanya Pokemon kuat di dalamnya mampu mengalahkan Yellow Blaze. Namun sayangnya Uruto tidak tahu Pokemon apa yang ada di dalamnya karena dia tidak pernah keluar. Uruto mempunyai Pokemon itu semenjak dia masih kecil. Memang dia tidak tahu Pokemon apa yang ada di dalamnya, namun Uruto yakin itu pasti adalah Pokemon yang menakjubkan. Suatu hari ketika Uruto menjadi trainer Pokemon terkuat, dia akan mengakui kemampuan Uruto dan Pokemon yang menakjubkan itu akan keluar. Uruto pikir Roy akan menertawakan mimpiannya, tapi ternyata tidak, karena menurut Roy, Uruto sangat mirip dengannya. Roy kemudian menunjukkan kalau dia juga punya Ancient Pokeball. Roy mendapatkannya dari kakeknya, dan ada Pokemon yang sangat kuat bersemayam di dalamnya. Roy lalu menanyakan apakah Uruto ingin melihatnya. Tapi Uruto yang sebenarnya juga mau melihatnya berusaha menyembunyikan perasaannya dan menolaknya. Setelahnya Emma datang menghampiri mereka, dan melihat interaksi antar keduanya, dia yakin Roy dan Uruto akan menjadi sahabat dekat. Ketika Emma hendak membuatkan teh, lampu tiba-tiba mati. Mungkin karena belum bayar token listrik ya guys ya. Emma segera menenangkan teman-temannya, meminta maaf karena tempatnya yang sudah tua menyebabkan mati lampu setiap hari. Oleh karenanya dia pun mengeluarkan Ampharos, yang mulai menerangi jalan dengan ekornya. Setelahnya Emma mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Ampharos. Roy pun terkejut karena tak menyangka Emma bisa mengaktifkan Mega Evolution. Setelahnya Mega Ampharos mengalirkan energi listriknya untuk menghidupkan lampu yang padam. Emma pun berterima kasih kepada Mega Ampharos. Namun tindakan Emma itu dirasa membuang-buang potensi Mega Evolution, menggunakannya untuk menyalakan lampu. Daripada itu, Uruto minta Emma untuk mengajarinya bagaimana caranya mengaktifkan Mega Evolution. Namun baru kali ini Uruto tertarik dengan Mega Evolution, padahal sebelumnya dia tidak pernah tertarik. Mungkin alasannya karena Uruto tidak mau kalah dari Roy. Setelahnya Roy menceritakan alasannya datang ke Kalos memang adalah untuk mempelajari Mega Evolution. Roy telah melakukan perjalanan panjang bersama dengan teman-temannya, Rising Voltaker. Mendengar itu, Emma ingat kalau perusahaan Exit pernah menyebut kelompok tersebut. Escort segera mengambilkan koran yang memberitakan tentang Rising Voltaker. Di situ dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Rakua. Namun Roy dengan tegas membantah tuduhan tersebut, karena mereka bukan orang jahat seperti yang dibilang perusahaan Exit. Meskipun Rising Voltaker memang sudah dibubarkan, dan teman-temannya pergi mengejar tujuannya masing-masing. Ada yang lanjut sekolah, dan ada juga yang kembali ke rumah. Namun Roy ingin menjadi trainer Pokemon yang hebat, sehingga dia pun melanjutkan petualangan seorang diri. Kapten Pikachu yang merupakan Pokemon pemimpin Rising Voltaker yaitu Propriet, selalu menemani Roy sampai sekarang. Semenjak Propriet menghilang, Kapten Pikachu sekarang selalu ikut bersama Roy. Roy tidak tahu alasannya, tapi yang penting dia ingin jadi trainer Pokemon yang kuat
dan bertemu lagi dengan Shiny Rayquaza. Boruto yang tertidur seketika terbangun dengar nama Pokemon legendari itu. Boruto bilang Roy berbohong, karena Pokemon legendari seperti itu sangat jarang ditemui, apalagi yang ini warnanya hitam. Namun Roy sama sekali tidak berbohong. Buktinya adalah Ancient Pokeball yang dia tunjukkan tadi. Pokeball misterius inilah yang menuntunnya untuk bertemu dengan Shiny Rayquaza, dan dia memang berasal dari Pokeball tersebut. Emma kemudian bertanya di mana Shiny Rayquaza berada sekarang. Dikarenakan masalah yang besar, Shiny Rayquaza terluka parah setelah melindungi mereka, dan sekarang menghilang entah kemana. Akhirnya setelah mendengar penjelasan Roy, Boruto memutuskan untuk menangkap Shiny Rayquaza. Jika dia bisa menangkap Pokemon legendari itu, pastinya Boruto akan dianggap sebagai trainer Pokemon yang hebat. Namun Roy menegaskan bahwa menangkap Shiny Rayquaza adalah impiannya. Namun Boruto juga mengatakan Roy belum melakukannya, yang artinya siapapun berhak menangkap Pokemon legendari liar tersebut. Di sini Roy pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya Boruto pun pergi keluar untuk mempelajari Mega Evolution lagi. Di sini Emma pun merasa aneh dengan tingkah laku Boruto. Jarang-jarang dia sangat bersemangat seperti ini. Apalagi dia sangat antusias ketika menyebut Mega Evolution. Jadi di sini Emma pun minta agar Roy mau menjadi sahabat Boruto. Boruto tidak pernah punya sahabat dekat sebelumnya. Berteman dengan Roy pasti akan membuatnya bahagia. Ketika ditanya apakah selama ini Boruto tinggal bersama Emma, Emma pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Boruto. Boruto seringkali terlihat mengumpulkan sampah di sekitar kota. Setelah mengumpulkan sampah, Boruto pun pulang ke belakang gang untuk beristirahat. Dikarenakan Boruto tidak punya tempat tinggal, Emma pun menawarkannya untuk tinggal di rumahnya. Emma melakukan hal ini karena dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Boruto. Emma telah kehilangan kedua orang tuanya dan mengalami masa-masa yang sulit. Untungnya ada seseorang yang rela merawatnya dan mengajarinya berbagai hal agar Emma bisa bertahan hidup. Oleh sebab itulah Emma sekarang bekerja sebagai seorang detektif. Sama seperti yang diajarkan orang tersebut, Emma mulai mengajar Boruto membaca, menulis, dan lain sebagainya, agar Boruto bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Emma merasa kurang akrab dengan Boruto, tapi dia yakin Roy bisa menjadi sahabat dekatnya. Kalau memang begitu, Roy pun akan mencoba untuk berteman dengan Boruto. Setelahnya dia pun pergi keluar untuk mencari Boruto. Sementara itu, Boruto ternyata berada di depan Mayo Palace, berusaha mendobrak masuk ke dalamnya. Boruto tahu pasti Shiny Lucario takut padanya, jadi dia menyuruh Sableye untuk menghancurkan pintu tersebut. Namun Roy yang baru saja tiba mengatakan Boruto masih belum sanggup mengalahkan Yellow Blast. Lagi pula ini sudah larut malam. Ada baiknya latihan Mega Evolution dilanjutkan besok saja. Sebelum pulang, Boruto menegaskan bahwa dia akan menguasai Mega Evolution dan menggunakannya untuk mengajar Yellow Blast sampai babak belur. Ketika Roy dan Boruto berjalan pulang, Yellow Blast ternyata memperhatikan mereka dari atas kuil. Keesokan harinya, Roy dan Boruto berlatih lagi. Boruto mencoba mengaktifkan Mega Evolution, namun anehnya tidak terjadi apa-apa. Boruto pun kesal karena itemnya sama sekali tidak berfungsi. Tidak peduli apapun yang dia lakukan. Master Mayonnaise mengatakan hubungan antar trainer dan Pokemon yang paling penting. Namun anehnya menurut Boruto hubungan dengan Sableye dirasa sudah cukup baik. Jadi Boruto pun mulai curiga jangan-jangan mereka telah ditipu oleh Master Mayonnaise. Tak lama kemudian, Master Mayonnaise muncul ya guys ya. Master Mayonnaise mencari mereka karena ingin melihat seberapa jauh progres mereka dalam pelajari Mega Evolution. Namun Boruto malah membentaknya karena dianggap telah menipu mereka. Melihat dari reaksi Boruto yang suka marah-marah, Master Mayonnaise menduga pasti mereka kalah melawan Yellow Blast. Hanya dengan melihatnya saja, Master Mayonnaise bisa langsung tahu. Namun Boruto sekali lagi menyatakan dia masih belum kalah. Jika bertarung sekali lagi, pasti dia menang lawan Yellow Blast. Setelah melihat kesungguhan Roy dan Boruto yang sangat ingin menguasai Mega Evolution, Master Mayonnaise akan bagikan sedikit rahasia tentang Mega Evolution. Mega Evolution merupakan evolusi yang melampaui batas. Ini adalah sesuatu yang mustahil, dan untuk mencapai hal yang mustahil, mereka juga harus melakukan sesuatu yang mustahil. Trainer dan Pokemon harus saling memahami dan percaya. Perasaan mereka harus saling nyambung satu sama lain, yang pada akhirnya akan bimbing mereka menuju Mega Evolution. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa mencapai hubungan itu? Jawabannya hanya bisa didapatkan dengan bertarung secara langsung. Jadi Master Mayonnaise menyarankan bagaimana kalau Roy dan Boruto bertarung dulu. Keduanya pun setuju, karena mereka juga ingin mengetes siapa yang lebih kuat. Boruto pun mulai dengan memerintahkan Sableye Power Gem, dan Roy menyuruh Glowcalor untuk menghindar.
Serangan tipe batu sangat efektif terhadap Crocalor. Kalau sampai kena satu hit saja akan jadi masalah besar bagi Roy. Uruto yang menyadari akan hal ini langsung menyuruh Sableye Power Gem secara terus-menerus. Sementara Roy tetap menyuruh Crocalor untuk berhati-hati sambil terus menghindar. Uruto dan Sableye masih menyerang terus. Sedangkan Roy dan Crocalor berusaha mencari celah agar bisa mengadakan serangan balik. Ketika waktunya tiba, Roy merintahkan Crocalor maju ke depan. Uruto hendak mengcounternya. Tapi nampaknya Sableye terlalu kecapean karena melancarkan serangan tanpa henti. Alhasil Crocalor pun bisa melancarkan Disarming Voice dari jarak dekat, membuat Sableye terpental ke belakang. Uruto yang kesal kemudian memerintahkan Sableye Throat Chop. Namun gerakannya lambat membuat Crocalor bisa menghindarinya dengan mudah. Setelahnya Crocalor menggunakan Stomping Tantrum untuk menjatuhkan Sableye lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Yellow Blast yang sedang memperhatikan pertarungan itu. Nampaknya dia tertarik dengan Roy yang bisa mengendalikan potensi penuh Pokemonnya. Namun Uruto masih belum menyerah. Dia menyuruh Sableye untuk menyerang secara diam-diam dengan Shadow Sneak. Bukannya panik, Roy dan Crocalor malah menutup mata untuk merasakan pergerakan musuh. Alhasil Crocalor pun bisa menghindar dan menyerang balik dengan Flame Charge. Dikarenakan Sableye sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan, maka pemenangnya adalah Roy dan Crocalor. Namun Uruto masih ngotot ingin bertarung, sehingga dia mengeluarkan Pokemon keduanya. Tapi Pokemon itu tetap tidak mau keluar meski Uruto sudah memaksanya. Master Mayonnaise pun menyatakan pemenangnya adalah Roy dan Crocalor, yang merasa mereka semakin dekat untuk menguasai Mega Evolution. Setelahnya Master Mayonnaise memberikan item healing yang digunakan untuk menyembuhkan Sableye yang terluka. Uruto pun merasa putus asa karena tidak bisa mencapai impiannya sebagai trainer Pokemon terkuat. Namun Master Mayonnaise menanyakan dengan sungguh-sungguh apakah Uruto percaya dengan Pokemonnya. Uruto tentu saja percaya, tapi Master Mayonnaise tidak melihatnya dari pertempuran tadi. Uruto hanya menyuruh Sableye untuk menyerang secara membabi buta, tanpa mempertimbangkan tenaganya semakin terkuras habis karena serangan yang tak berguna. Alhasil Sableye jadi cepat capek dan akhirnya kalah sendiri. Kalau saja Uruto lebih memperhatikan keadaan Pokemonnya, mungkin pertarungannya akan seimbang. Berbeda dengan Roy yang sangat percaya pada Pokemonnya dan menggunakan strategi yang mantap untuk mengalahkan Uruto. Meskipun begitu, Uruto tetap mengatakan kalau dia percaya sepenuhnya pada Sableye. Master Mayonnaise lagi-lagi membantah pernyataannya itu. Intinya, kalau Uruto percaya pada Sableye, mengapa dia malah mengandalkan Pokemon lain saat Sableye merasa terpojok? Apalagi Pokemon yang tidak mau keluar itu juga membuktikan bahwa Uruto tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari Pokemonnya. Hal ini semakin buktikan kalau Uruto ragu dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia kalah. Akhirnya Uruto pun mengakui kesalahannya dan dia minta maaf pada Sableye. Sableye selalu menemaninya di kala suka dan duka. Uruto berjanji akan mencapai bentuk Mega Evolution bersama Pokemonnya tersebut. Perasaan Uruto untuk Sableye memang sudah jelas, tapi bagaimana perasaan Sableye untuk Uruto? Ini terlihat dari bagaimana Uruto mengabaikan Sableye dan hanya menghentikan dirinya sendiri. Ikatan batin yang kuat antara trainer dan Pokemon tanpa perlu mengatakan satu kata-kata pun adalah sesuatu yang bisa mencapai Mega Evolution. Master Mayonnaise bilang Uruto tidak punya hal tersebut, sehingga dia tidak akan bisa mengakses Mega Evolution. Uruto yang semakin kesal pun tidak tahu harus berbuat apa. Dikala sedang kebingungan, Yellow Blast yang sudah tadi memperhatikan akhirnya turun untuk menemui Roy dan Uruto. Yellow Blast kemudian menyuruh mereka untuk mengikutinya masuk ke dalam kuil, seolah-olah ingin menantang mereka lagi. Setelahnya mereka pun masuk ke dalamnya, di mana mereka harus melewati jalan yang berliku-liku untuk bisa sampai ke ruangan Yellow Blast. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini Sableye ingat jalannya, dan Uruto juga percaya dengan mengikutinya dari belakang. Tanpa perlu repot-repot, mereka pun sampai di depan ruangan Yellow Blast. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Yellow Blast, dan malah bertemu dengan dua orang berpakaian aneh. Keduanya pun memperkenalkan dirinya sebagai Count Oyster dan Soyu the Shinobi. Sepertinya Roy dan Uruto harus mengalahkan mereka dulu agar bisa menghadapi Yellow Blast lagi.